Juz 6 ini adalah kita sebut juz ghorib ya. Juz ghorib ini. Juz ghorib itu adalah bacaan yang luar biasa. Artinya tidak mengikuti kaidah seperti yang tadi saya terangkan di depan tadi. Jadi ini isinya hanya bacaan-bacaan ghorib atau muskilah ya. Kemudian yang juz 7 adalah kaidah tajwid. Ya mestinya anak sampai juz 6 ini berarti sudah sempurna cara bacanya ya, cara bacanya sudah sempurna karena ghoribnya sudah ikut. Nah, untuk juz 7 ini kan hanya menghafalkan kaidah tajwid saja. Mestinya umpama ndak apa tapi prakteknya sudah bisa, itu namanya bacaannya sudah sempurna itu. Nah, sekarang kita pelajari juz 6 ini. Jadi dalam tulisan Quran Rasm Utsmani tadi sudah saya terangkan, ada yang tulisan panjang dibaca pendek, ada yang boleh panjang boleh pendek dan lain sebagainya. Ini yang akan kita pelajari. Cuma ini juga kita memberikan keterangan hanya cara mengajarnya. Cuma yang penting-penting, yang pokok-pokok ghoribnya akan kami terangkan. Tapi kalau yang mengenai panjang, pendek, pendek, panjang itu saya kira tidak perlu kita terangkan. Waktunya tidak cukup ya. Halaman 1 ini yang kita sebut muskilah. Artinya tulisan sudah mengikuti kaidah, tapi pembaca ini sering salah. Antohiro fathah diikuti alif, alif yang sebelumnya fathah mestinya memang kan panjang. Nah memang bacaannya harusnya panjang, tapi ketika membaca di Quran ketika ini itu sering dibaca pendek. Nah, maka kita sebut muskilah. Dibaca antohiro baiti ya. Ini karena kurang ketelitian pembacanya. Nah ini hanya contoh saja. Kalau ada begini harus qori ini harus hati-hati jangan sampai salah. Nah sekarang caranya pengajarannya itu kebanyakan kalau yang di sana prakteknya itu secara klasikal. Juz 6 dan juz 7 itu klasikal karena isinya hanya menghafalkan. Nah, menghafalkan seperti contoh tadi sedikit demi sedikit diulang-ulang, besok diulangi lagi itu ya. Tapi boleh juga umpama individu kalau sudah hafal sendiri, bahan dihafalkan sendiri nanti bisa cepat bisa kalau bisa naiknya bisa cepat. Ini contohnya. Jadi umpamanya yang klasikal ini yang dihafalkan apa? Yang dihafalkan itu yang ada di dalam kotak. Halaman 1 yang ada dalam kotak dan keterangan sebelumnya. Nah, itu. Jadi ini yang dihafalkan. Alif didahului fathah tetap dibaca panjang. Contoh antohiro bima kasaba wa ma dzalamuna. Ini ada fathah diikuti alif tetap dibaca panjang. Memang ini hanya contoh saja, mestinya banyak tapi kan ini contoh saja, jangan sampai dibaca pendek gitu ya. Kemudian di bawah kotak itu ada rincian bacaan yang ada di kotak. Antohiro roknya tetap dibaca panjang, antohiro tidak antohiro, tapi antohiro ya. Kemudian ayat sesudahnya ini caranya bisa dibaca bersama-sama atau gantian ya. Tidak perlu dihafalkan semua ayat-ayat, nanti keberatan anak-anak ya. Ini yang penting bacaannya bisa benar itu ya. Nanti umpama ada yang ingin menghafalkan yang pokok-pokok ghoribnya yang dibaca, yang dihafalkan. Kalau yang panjang pendek ini
Paman tidak dihafalkan tidak apa-apa ya. Kemudian supaya mantap biasanya ada pertanyaan-pertanyaan ya. Contoh pertanyaan ada di belakang juz 6 ya. Sebutkan contoh alif didahului, fathah tetap dibaca panjang ya. Nanti kalau ditanya jawabnya seperti yang dihafalkan, tidak hanya antohiro, tapi dijawab menurut hafalnya. Alif didahului, fathah tetap dibaca panjang, contoh antohiro, dan seterusnya. Bagaimana cara membaca antohiro? Antohiro, roknya tetap dibaca panjang. Antohiro itu contoh yang muskilah. Sekarang contoh yang horib, ada alif tidak dibaca panjang. Contohnya litat luwa, ada alifnya. Nah, tapi yang tidak terbaca ini di dalam Quran Rasul Utsmani diberi tanda bulat atau seperti sukun ya. Kalau ada begitu berarti menandakan huruf yang tidak terbaca. Ini contoh huruf yang dihafalkan. Alif didahului, fathah di akhir kalimat dibaca pendek. Dibaca pendek ini bisa diganti dengan dianggap tidak ada. Dibaca pendek atau dianggap tidak ada dalam Al-Quran hanya ada 7, yaitu litat luwa, liyarbua, liyabluwa, wa nabluwa, lan nad'uwa, samuda, qawarira min fiddah. Ini kalau anak diulangi berkali-kali nanti akan lancar carcar anak-anak ini. Ini nanti ada pertanyaannya, nah, nanti dijawab, begitu caranya ya. Itu contoh cara pengajarannya. Selanjutnya ini yang akan kami terangkan adalah pokok huruf, yaitu yang kita sebut ada imalah, ismam. Nah ini huruf yang perlu praktek dan perlu keterangan ini ya. Judulnya huruf dan harokat. Huruf dan harokat mestinya kita baca menurut apa adanya. Alif ya dibaca alif, kasroh dibaca kasroh, sin dibaca sin ya itu. Tapi ada sebagian yang tidak sesuai dengan tulisannya. Pertama adalah ismam dan ikhtilas, dijadikan satu karena satu kalimat ini. Yang diterangkan hanya kalimatnya satu, maka dijadikan satu. Ismam ialah mencampurkan domah pada sukun. Sukun yang dimaksud ini sudah berubah menjadi tasdid ya, dengan memoncongkan bibir. Ini ya agak panjang kaidahnya. Yang mestinya prakteknya itu pokoknya ketika dengung bibirnya moncong atau mengisyarahkan domah ya. Jadi kelafalnya di Al-Quran hanya satu, yaitu la ta manna. Ini aslinya itu la ta manuna. Nunnya berapa itu? Nuna. Nun 2 hidup semua. Kalau ada huruf 2 sama hidup semua diedhomkan, namanya edhom apa? Edhom kabir. Tapi biasanya tidak diterangkan karena tulisannya sudah jadi satu ya. Ini namanya edhom kabir ya. Tapi tulisan sudah jadi satu karena asalnya latak manuna. Karena diedhomkan dan aslinya latak manuna, maka ketika dibaca ya, prakteknya dalam qiraah itu masih memperlihatkan domahnya. Maka ketika kita baca, ketika dengung, domahnya harus diisyarahkan ya. Jadi latak manna ini dicampur, domahnya dicampurkan pada tasdid
atau sukun, kan benar sukun situ. Namanya sukun rasa domah ya. Manna manna manna. Nah, ini kalau biasa ini main bibir ini. Kalau biasa main bibir mungkin agak cepat bisa ya. Nah. Jadi prakteknya begini. Lata man nonnya itu biasa, ndak usah meringis. Karena baca non tadi sudah saya terangkan, tarkik itu biasa, ndak usah meringis ya. Jadi man tinggal ditambah seakan-akan baca nu. Man nah gitu. Nah, cuma ndak ada suaranya, hanya isyarah dengan bibir. Nah, coba kita baca dari Malaka, perhatikan, dengarkan, nanti ditirukan. Tak minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Malaka la ta'manna ala Yusuf. Mari kita baca. Malaka la ta'manna ala Yusuf. Lagi. Malaka la ta'manna. Ulangi lagi. Malaka la ta'man. Jadi kalau mau baca nu kan sebentar, nah, maka moncongnya jangan lamanya macam nu ta'man, nah, gitu. Ta'man man, nah, ini harus dilatih ini ya. Nanti dicermin, dilatih manna gitu ya. Jadi bibirnya ndak usah meringis dulu, ndak usah meringis, mencucu meringis, ndak usah. Manna itu keterlaluan ya. Ndak usah manna ya. Itu namanya ikhtilas. Ismam. Sekarang kita terangkan ikhtilas. Ikhtilas itu bisa disebut dengan raum ya, birraumi ya, raum boleh, atau kadang juga disebut ikhfaul harokah. Jadi apa, harokatnya disamarkan lah. Qaedahnya ikhtilas itu membaca harokat dengan cepat dan samar, atau dibalik boleh bisa samar dan cepat. Maksudnya samar aslinya yang asli keras dikurangi sepertiga, dikurangi. Yang aslinya lamban dicepatkan. Nah, maka berarti di situ membaca harokat dengan samar dan cepat. Nah, kalau biasa kan kita baca la ta manuna nuna, la ta manuna, itu namanya biasa. Nah, nunya, harokat nu ini kita baca cepat, la ta manu, nah itu namanya cepat. Nah, disamarkan asalnya tak manu, nah, tak manu, nah, agak dipelankan. Nah, prakteknya menjadi malaka la ta manuna ala Yusuf, tak manuna, itu namanya ikhtilas ya. Saya baca, diperhatikan. Malaka la ta'manuna ala Yusuf. Coba dibaca. Malaka la ta'manuna ala Yusuf. Lagi. Malaka la ta'manuna ala Yusuf. Sekali lagi. Memang harus dicepatkan ya.
Jangan manna tapi manu. Nah, itu cepat. Manuna. Nah, tapi kadang-kadang suaranya seperti manna ya. Tapi itu mestinya manu, ada nunya ya. Kita lanjut, bacaan yang kedua adalah tashil. Apa tashil? Membaca hamzah dibaca antara hamzah dan alif. Hamzah yang kedua dari lafal a ya, itu dibaca antara hamzah dan alif. Kalau kita baca hamzah kan a itu namanya hamzah. Kalau alif bagaimana? Panjang itu alif ya, panjang a itu alif, o itu wawu. Nah, ini antara a dengan a itu dicampur setengah-setengah menjadi aha. Nah, bukan h. Kalau h kan aha. Makhrajnya mat itu di lubang atau di rongga tenggorokan, maka disebut makhraj muqaddar ya, tidak nempel tapi di rongganya ya. Jadi dengan menjadi aha jamiyyu wa arabi. Jamiyyu wa arabi. Coba didengarkan, nanti dibaca bersama. Jamiyyu wa arabi. Mari. Lagi. Sekali lagi. Jadi mirip h ya, mirip h tapi bukan h. Kalau h hi hu h. Ini aha, anggang coro Jawa nih. Aha anjamin. Jadi jangan dibaca jamiyun ya, bukan tasil itu ya. Nah, untuk Imam Hafiz hanya satu ini yang harus dibaca tasil. Tapi ada 3 kalimat yang boleh tasil, boleh ibdal. Apa itu? Al-ana boleh dibaca ahal-ana, Allahu, ahallahu, az-zakaraini, ahaz-zakaraini. Ini seperti yang saya terangkan di depan tadi ya. Nah, yang baik ya memang yang dibaca ibdal panjang itu, tapi umpama tasil juga boleh ya. Kemudian kita lanjutkan bacaan imalah. Imalah itu artinya mencondongkan, memiringkan ya. Nah, condong itu berarti dari tegak ya. Nah, ini alif itu digambarkan huruf yang tegak. Tegak itu berdiri tegak gini ya. Majroha itu gambaran alif, dibaca alif seperti tegak. Majriha ya itu digambarkan tiduran ya, tiduran. Ri itu tiduran. Lah, imalah itu tegak dicondongkan. Asalnya majroha dicondongkan, pertengahan ini masih kurang wong. Di situ kaidahnya mendekati kepada ya. Jadi kalau pertengahan masih ditambah lagi condongnya. Jadi dekat dengan ya. Majroha, majriha menjadi majriha. Nah, bukan pertengahan. Kalau pertengahan namanya taklil. Majriha itu taklil.
Jadi ada majriha, ada majri, nah, dekat dengan i, majriha, majriha. Ya. Sukar apa mudah? Nah, sukar. Nah, sekarang dimudahkan. Coba kalau kita pakai contoh Indonesia, nah, seperti sore. Nah, sore kan biasa kita ucapkan. Hari telah sore. Nah, kalau bacaan sore biasa itu namanya taklil atau namanya imalah suhro. Nah, berarti kalau nanti kita bacanya imalah atau imalah kubro harus tidak sore tapi sore. Nah, sore menjadi sore. Nah, itu mudahnya kan gitu ya. Sore tidak sore tapi sore. Majriha. Nah, ini kalau kita mengaji sab'ah ya, karena banyaknya imalah itu akan mempermudah ya, mempermudah ya. Imam yang lain imalah itu banyak sekali, seperti Imam Hamzah, Imam Ali, setiap zawatul ya, alif yang tulisannya ya itu dibaca imalah. Wadduhi wal laili idza saji ma wadda'aka rabbuka wa ma quli. Biasanya di itu kalau Imam Waras namanya taklil, dibaca taklil. Wadduhi wal laili idza saji. Nah, itu taklil. Nah, kita ada satu namanya lafal majriha, kita baca majriha, tidak majriha tapi majriha. Kita baca nanti diikuti. Bismillahi majriha wa mursaha. Mari. Bismillahi majriha wa mursaha. Ulangi lagi. Bismillahi majriha wa mursaha. Sekali lagi. Jadi patokannya sore ya. Jadi kalau seperti sore itu masih kurang atau sore majri ya, itu biar mudah ya. Hanya satu itu yang dibaca imalah. Sekarang saktah. Saktah adalah berhenti sejenak tanpa bernafas sekadar satu alif. Satu alif adalah dua harokat. Dua harokat, dua gerakan. Yang harus dibaca sakta ini ada 4 ketika dibaca wasol. Kalau wakof ya namanya tidak sakta ya. Ada 4. Pertama adalah iwaja oyima, pakainya hitungan, jangan pakai ketukan, apalagi pakai tepuk ya. Terus iwaja oyima, itu lebih baik ya. Mimmarqadina hadza. Nah, ini wakofnya saktahnya iwaja bukan iwajan ya. Pada alif bukan pada nun, bukan pada tanwin. Dan ini boleh diwakofkan iwaja qayyiman liyunzir karena atan tempat wakof. Mimmarqadina hadza juga boleh karena ada tanda wakofnya. Waqilaman raq, ini tidak ada wakofnya jadi ya diwasolkan. Kalabal rona, 4 ini harus dibaca saktah ketika diwasolkan. Kemudian ada 2 tempat, 2 kalimah yang boleh saktah, boleh tidak saktah ketika diwasolkan. Pertama adalah alimum baro'atun. Ketika kita wasolkan, ini boleh saktah. Innallaha bikulli syai'in alim. Baro'atum minallah. Alim berhenti tanpa nafas, 2 harokat, kemudian baro'atun. Atau dibaca wasol
menjadi bacaan iqlab. Alimum bara'atum minallah, dan boleh diwakafkan alim bara'atum minallah. Yang kedua adalah maliyah halaka, seperti yang tadi saya terangkan. Boleh idhar, boleh idhom. Ketika idhar dibaca saktah maliyah halaka, atau dibaca idhom maliyah halaka, atau diwakafkan ya. Sekarang kita lanjut dengan kalimah yang boleh dhammah, boleh fathah. Huruf apa yang harokatnya boleh dibaca dhammah, boleh fathah, ini ada 3 kalimah di satu ayat, yaitu lafal do'fin, do'fin, do'fan. Boleh di dotnya boleh dibaca do, dan boleh dibaca du'fin, du'fin, du'fan. Kalau do ya do semua, kalau du ya du semua. Tidak boleh do du atau du do, tidak boleh. Yang satu du, yang satu do, ini tidak serasi, sama dengan mat tadi ya. Ini. Kemudian ya, ini yang keenam, tulisan shad yang ada sin kecilnya di Al-Quran ada 4, kadang ada 3. Yang 2 sinnya di atas, yang ini menunjukkan harus dibaca sin, yaitu yabsutu, yabsutu ya, tidak usah moncong dan tidak usah meringis, yabsutu biasa. Basdoh ya, basdoh ya. Yang kedua boleh sin, boleh shad, shad sinnya di bawah. Amhumul musaytirun, amhumul musaytirun, say atau soy ya. Yang keempat tetap shad, bimusaytir ya. Tidak boleh bimusaytir untuk Imam Hafiz Thariqah Syatibiyah ya. Nah itulah yang perlu diperhatikan untuk apa bacaan huruf. Tambah 1 yaitu bacaan fihi yang dibaca panjang di Al-Quran hanya ada 1, yaitu fihi muhana, haknya harus dipanjangkan ya. Jadi anak-anak ini menghafalkan kaidah-kaidahnya ya. Untuk yang huruf ini umpama disuruh menghafalkan ya boleh, kalau tidak memberatkan, kalau memberatkan ya tidak usah dihafalkan. Yang penting prakteknya jangan salah.